Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ari dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita berjumpa lagi setelah satu semester kemarin sudah kita lalui. Kali ini kita menginjak ke semester kedua, ya. Di sini Bu Ari ingin memberikan materi untuk mempermudah kalian dalam belajar secara daring atau PJJ. Nah, anak-anak, materi atau teks yang akan kita bahas kali ini adalah tentang teks prosedur. Nah, materi ini ada di SMP kelas 7 semester 2 ya, atau semester genap. Pada semester lalu atau semester 1 kita sudah belajar tentang teks deskripsi ya, dan teks imajinasi atau fantasi. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ke teks prosedur. Iya, sebelum kita menginjak ke kompetensi dasar, kita mengulas sedikit tentang pengalaman kalian ya. Teks prosedur. Dari kata prosedur ini kalian mungkin masih bertanya-tanya ya, prosedur itu apa. Nah, sebelum ke prosedur, Bu Ari ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali ya. Mungkin anak-anak pernah membaca atau pernah menemukan ya sebuah panduan atau teks ya, tulisan yang misalnya ketika kalian membeli HP atau membeli alat elektronik, ketika dibuka bungkusnya pasti nanti ada kertas yang isinya itu petunjuk ya, misalnya petunjuk menggunakan setrika listrik ya, atau ketika kita membeli makanan ya, mau memasak mie instan misalnya, kalau ingin memasak mie instan itu di belakang bungkusnya itu kan ada semacam tulisan ya, ada tulisan, ada langkah ya. Atau misalnya ketika kita pergi ke tempat umum ya, misalnya rumah sakit, terus kantor kecamatan, kantor kelurahan atau puskesmas ya, di sana ada semacam tulisan atau prosedur memeriksakan atau prosedur mendaftarkan menjadi pasien, atau prosedur periksa ya, mau memeriksakan diri ke sana, atau prosedur ingin membuat KTP dan lain sebagainya ya. Pasti di antara kalian ada yang pernah seperti itu, melihat atau membaca. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan teks prosedur. Kompetensi dasar yang harus kita kuasai di sini adalah KD 3.4, yaitu mengidentifikasi teks prosedur yang didengar atau dibaca. Di sini mengidentifikasi maksudnya adalah kalian nanti bisa memahami isi atau paham dengan apa yang ada pada teks tersebut. Topik bahasan atau materi dalam video kali ini adalah yang pertama, ciri umum teks prosedur, yang kedua, pengertian teks prosedur, yang ketiga, contoh teks prosedur, dan yang keempat adalah tujuan komunikasi dalam teks prosedur. Ciri umum teks prosedur. Ciri teks prosedur dari segi isinya itu ada 3. Yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada panduan langkah atau cara ya. Kemudian yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi ada aturan, ada batasan ya, ada batasan-batasannya ya dalam teks prosedur. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut ya. Jadi kegiatannya itu urut ya, dari awal sampai akhir. Kalau tidak urut disebut dengan tips. Nah, ini yang membedakan antara prosedur dengan tips. Kalau prosedur itu ada langkah secara urut, sedangkan dalam tips itu langkahnya tidak harus urut ya. Kalian pasti pernah menemui di internet ya, atau di buku tentang tips, misalnya tips merawat tas, tips merawat buku ya, atau tips berbelanja ya. Itu kan contoh-contoh tips. Tidak harus urut, boleh urutannya tidak harus seperti teks prosedur, boleh diacak, maksudnya seperti itu.
Kemudian sekarang kita ke pengertiannya. Teks prosedur adalah sebuah teks panduan yang berisi langkah-langkah yang urut serta menyertakan aturan atau batasan ya. Di sini hampir sama dengan ciri umum tadi. Jadi teks prosedur itu ada panduannya ya, panduan memandu orang atau memberikan kita arahan ya, mengarahkan ya. Kemudian ada langkahnya ya, langkahnya itu urut ya, urut ya. Kalau tidak urut tadi disebut apa ya? Kalau tidak urut disebut dengan tips. Serta menyertakan aturan, ada batasan dan aturannya. Jadi intinya kalau teks prosedur itu teks yang berisi panduan ya. Misalnya tadi di awal Boris sudah menyebutkan, misalnya ketika kita ingin memeriksakan diri ke puskesmas, kita kan pasti ada arahannya, aturannya. Misalnya yang pertama masuk ke puskesmas, kemudian mengambil nomor antrean, kemudian mengantre, menunggu panggilan dan melakukan pendaftaran. Itu kan ada arahannya ya. Atau ketika membuat membuat nasi goreng, pasti kan ada aturannya ya, ada aturannya. Misalnya menyiapkan bahan, kemudian menyiapkan penggorengan dan minyak dan lain sebagainya. Itu ada panduannya ya, ada panduan dan langkahnya itu urut ya. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh teks prosedur ya. Jadi Bu Ari akan menampilkan contoh teks prosedur cara melakukan sesuatu ya. Jadi yang akan Bu Ari tampilkan di sini ada dua contoh. Yang pertama, cara melakukan sesuatu. Cara melakukan sesuatu berarti sesuatu yang bisa kita lakukan ya. Misalnya tadi prosedur memeriksakan diri ke puskesmas, prosedur membuat KTP, prosedur membuat SIM ya. Kemudian prosedur atau tata cara menyalakan komputer ya, prosedur mengambil uang di ATM atau prosedur mengambil uang di bank. Nah ini contohnya. Bu Ari ambil contoh satu yang dekat dengan kehidupan kita ya. Ini cara merapikan tempat tidur ya. Anak-anak nanti di rumah bisa praktik sendiri ya, praktik merapikan tempat tidur. Ini kalau sudah SMP kelas 7 harus sudah bisa merapikan ya. Jangan dibantu ibu atau orang di rumah, tapi harus bisa melakukan sendiri ya, karena sudah kelas 7. Kalau masih kecil mungkin masih belajar, tapi kalau sudah besar ya alangkah baiknya kita melakukan itu sendiri ya, supaya orang tua juga lebih ringan. Kita sudah besar, sudah mandiri, sudah bisa merapikan sendiri. Jadi kalau tempat tidurnya rapi, kita juga senang ya, juga nyaman tidurnya, dan orang tua pasti senang kalau anak-anak itu di rumah sudah bisa merapikan ya. Cara merapikan tempat tidur. Langkah pertama yang harus kamu lakukan untuk merapikan tempat tidur dengan cepat yaitu menyingkirkan dulu bantal, guling, dan selimut dari atas kasur. Langkah selanjutnya adalah merapikan sekaligus membersihkan spray. Maksudnya bukan dicuci loh, tapi menyapu dan memukul permukaan spray dengan sapu lidi untuk menyingkirkan segala kotoran. Jadi dipukul spraynya ya dengan sapu lidi supaya nanti kalau ada semut, kalau ada debu bisa tersingkir ya. Lalu tarik sudut spray dimulai dari sisi bagian kepala dan selipkan di bagian bawah kasur. Jadi ditarik ya, itu ujung-ujungnya ditarik. Diselipkan, kan ada 4 sudut ya kalau di tempat tidur, kita tarik kemudian diselipkan. Langkah selanjutnya adalah menata bed cover atau selimut agar terlihat lebih rapi. Jadi kalau kita tidur ada selimut atau bed cover, kita lipat kemudian kita tata, biasanya di atas bantal ya supaya rapi. Ketika bagian kasur sudah rapi dan bersih, langkah terakhir adalah tata bantal dan guling dengan rapi. Jadi kalau sudah rapi bersih, nah ada bantal dan guling, kita juga susun. Nah jadi yuk jangan tunda lagi merapikan tempat tidur setiap pagi demi kebersihan dan kenyamanan tidur. Jadi anak-anak nanti praktikkan sendiri di rumah cara merapikan tempat tidur ya, karena kalian sudah besar ya, sudah kelas 7, jadi harus bisa merapikan, membantu orang tua di rumah.
Nah, kita akan mengulas tujuan komunikasi teks tersebut. Jadi, tujuan komunikasi teks tersebut adalah memandu orang agar dapat merapikan tempat tidur dengan benar. Jadi, untuk kalian yang mungkin belum pernah mempraktikkan atau di rumah masih tempat tidurnya masih acak-acakan atau masih belum bisa merapikan sendiri, dengan melihat panduan ini, kalian nanti dengan membaca nanti kalian bisa merapikan sendiri ya bantalnya, terus merapikannya, memberikan spraynya. Itu sesuatu yang harus kalian kuasai karena yang namanya kita aktivitas tidur itu kan setiap hari. Jadi setiap bangun tidur kita harus merapikannya ya. Aktivitas yang setiap hari kita lakukan, jadi harus terbiasa ya. Nah, dengan adanya teks ini, kalian nanti bisa menata atau merapikan tempat tidur kalian di rumah masing-masing ya. Jadi tahu caranya ya, tahu cara langkah-langkahnya sudah tahu. Jadi intinya adalah memandu atau mengarahkan, memberi contoh ya, memandu orang supaya mengikuti yang terdapat pada langkah tersebut. Jadi tadi teks di sini ini sudah tepat ya. Jadi langkahnya sudah urut ya. Jadi langkah pertama adalah merapikan, menyingkirkan bantal guling ya. Ini sudah urut. Langkah kedua ini sudah urut, menyapu. Jadi ini sudah betul teks prosedur karena langkahnya sudah urut ya, sudah urut. Nah, sekarang kita ke teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Kalau tadi itu teks prosedur melakukan, yang ini adalah tentang cara membuat sesuatu. Jadi, apa bedanya? Mari kita lihat bersama. Nah, kalau cara melakukan misalnya tadi cara merapikan tempat tidur, cara membersihkan handphone, cara mengambil uang di ATM. Nah, kalau ini membuat, ya apa bedanya? Mari kita lihat bersama. Cara membuat sambal goreng ya. Biasanya kalau membuat itu sesuatu yang berwujud benda ya. Kalau tadi kan kegiatan, kalau melakukan itu pasti kegiatan. Tapi kalau membuat sesuatu ya pasti ada hasilnya. Misalnya membuat sambal goreng ya, terus tadi membuat nasi goreng, membuat masker kain, kemudian membuat kue donat dan lain sebagainya. Jadi kalau cara membuat itu pasti ada produknya, ada hasilnya ya, menghasilkan sesuatu atau produk yang bisa kita pegang ya. Di sini baru contohkan yang teksnya pendek ya. Cara membuat sambal goreng. Bahan yang dibutuhkan 5 buah cabai merah, 2 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat potong-potong, setengah sendok teh terasi, garam, dan gula secukupnya. Cara membuat sambal goreng. Goreng semua bahan hingga setengah matang. Haluskan, goreng kembali hingga matang. Setelah semua selesai, kemudian untuk penyajiannya sajikan nasi jamblang dengan satai kentang, tahu kecap, rendang kecap, dan sambal goreng. Akan lebih nikmat jika menyantapnya selagi hangat. Ya, ini contoh membuat sesuatu. Jadi bentuknya adalah barang, yaitu sambal. Kalau kita membuat sambal ada bahannya. Bahannya apa? Nah, ini bahan. Nah, kita kembali ke ciri umum teks prosedur. Jadi ketika membuat teks prosedur itu berisi selain langkah juga ada batasan atau aturan. Nah, batasan di sini adalah batasan, misalnya ini yang disebut dengan batasan 5 buah cabai merah. Jadi cabainya ada 5 ya yang dibutuhkan ya. Bawang merahnya ada 2, terus bawang putihnya 2, tomatnya 1 dan dipotong. Kemudian terasinya ada setengah sendok dan garam secukupnya. Mengapa ada batasan? Ya karena ketika membuat sesuatu itu kan ada porsinya, ada supaya seimbang, jadi kan harus ada batasannya. Misalnya mengapa terasinya tidak 2 ya, ketika 2 nanti mungkin rasanya tidak enak atau rasanya aneh ya tidak sedap. Jadi mengapa harus terasinya setengah, tidak 2 sendok ya, supaya lebih nikmat. Jadi di sini sudah ada batasannya sehingga lebih
apa ya namanya, kalau makanan itu kan ada porsinya, ada perbandingannya ya, mengapa cabenya enggak 10 saja ya? Kalau cabenya 10 berarti terasinya jangan setengah sendok teh ya. Kalau cabenya 20 juga terasinya jangan hanya setengah sendok teh, mungkin ditambah. Nah, begitu. Nah, terus ada batasan juga, misalnya setengah matang. Nah, kata setengah matang di sini juga batasan. Mengapa tidak matang sekali? Mungkin ketika matang sekali nanti gosong atau mungkin tidak nikmat ya. Jadi di sini ada batasan setengah matang karena jika terlalu matang nanti tidak sedap ya, malah jadi tidak enak sambalnya. Nah, kemudian ada batasan juga di sini hingga matang ya, hingga matang. Mengapa tidak hingga gosong ya? Jadi kalau matang itu ya jelas sudah kecoklatan ya, lebih nikmat, intinya seperti itu. Ini yang disebut dengan cara membuat sesuatu. Nah, tujuan komunikasinya apa? Tujuan komunikasi dari teks tersebut adalah memandu orang agar membuat sambal goreng dengan benar ya. Jadi memandu artinya mengarahkan orang supaya bisa membuat sambal goreng yang benar dan nikmat. Jadi kalau kita mengikuti langkah yang ada pada teks ini ya, itu akan lebih nikmat daripada kita misalnya hanya yang kita pakai hanya cabai merahnya 5, kemudian tanpa bawang merah, mungkin rasanya jadi beda ya. Kalau ada bawang merahnya menjadi lebih nikmat, lebih sedap. Nah, jadi kita bisa bisa terbantu dengan adanya teks prosedur supaya tidak salah langkah, supaya kita tahu batasannya ya, sehingga memudahkan kita dalam membuat atau melakukan sesuatu ya, intinya membantu kita ya, membantu. Nah, anak-anak ketika membaca teks prosedur tentunya kita ada manfaatnya ya. Selain manfaat bisa melakukan dan membuat, juga ketika melakukan sesuatu misalnya cara membersihkan, cara menggunakan setrika listrik ya, atau cara menggunakan elektronik ya, jika itu baru dan baru kita lakukan pertama kali, itu akan sangat membantu kita. Jadi memandu itu maksudnya membantu kita, mengarahkan kita sehingga kita tidak salah langkah. Apabila misalnya kita menggunakan alat pertama kali ya, kemudian alat itu salah dalam memasang ya, atau kita tidak membaca langkahnya, pasti nanti akan ada risiko ya, misalnya alat rusak ya. Misalnya menggunakan elektronik, ketika kabelnya itu tidak pas memasangnya, juga nanti akan mengakibatkan barang yang baru itu rusak, kan sayang sekali. Itu pentingnya kita membaca panduan atau prosedur dalam entah itu alat elektronik, entah itu melakukan sesuatu ya. Jadi ketika ke tempat umum juga, misalnya ke puskesmas, ketika kita ingin memeriksakan atau ke rumah sakit, kita harus mengambil antrean dulu. Apabila kita nyelonong atau kita langsung masuk dan kita nyerobot ya, intinya ya, itu tentunya akan ditegur oleh petugas, karena kan prosedurnya memang kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas ya, kita harus mengambil nomor antrean dulu ya, mengambil nomor antrean dan kita duduk untuk mengantre, menunggu untuk dipanggil. Jadi kita tidak boleh langsung nyelonong atau kita menyerobot antrean yang sudah dahulu ya. Jadi itu pentingnya kita tahu prosedur. Ketika prosedurnya sudah kita baca, tentunya kita ya seperti itu. Jadi kita harus membudayakan membaca, atau literasi kita harus kita tambah dan harus paham ya. Kalau di situ ada panduan atau prosedurnya, kita ya harus baca sehingga tidak salah langkah. Jika salah langkah nanti ya pastinya akan ditegur oleh petugasnya. Ya, demikian tadi penjelasan Bu Ari tentang teks prosedur ya, tentang tujuan, ciri umum, pengertian, contoh-contohnya ya, dan manfaat kita memahami teks prosedur ya. Teks prosedur ini sudah
pastinya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan harus kita pahami isinya ya, supaya tidak salah langkah, supaya memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Ya, demikian tadi penjelasan Bu Ari tentang materi teks prosedur kelas 7. Semoga memudahkan kalian dalam memahami, dalam belajar secara PJJ atau daring. Terima kasih, kita akhiri, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.